Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Indri Tika Meyanti di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Masih semangat ya belajar? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang menyajikan isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar tentang menyajikan isi teks laporan hasil observasi. Nah, untuk materi kita kali ini yaitu mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Nah, kalian kan sebelumnya sudah belajar tentang isi dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, masih ingat tidak? Ibu harap kalian masih ingat ya. Nah, sekarang akan mengonstruksi teks laporan hasil observasi, tapi sebelumnya Ibu akan jelaskan apa sih itu mengonstruksi. Jadi, mengonstruksi yaitu membangun atau membentuk atau menyusun. Jadi kita akan membangun atau membentuk atau menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan kebahasaannya. Nah, jadi itu ya pengertian dari mengonstruksi. Sekarang kita akan beralih ke kriteria laporan hasil observasi yang baik. Jadi, laporan hasil observasi yang baik itu ada kriterianya. Apa saja sih kriterianya? Nah, ini dia kriterianya. Yang pertama, ditulis dalam bahasa yang baik dan jelas. Nah, jadi menggunakan bahasa yang baik ya, jangan menggunakan bahasa gaul. Dan juga harus jelas, agar yang membaca tidak bingung dan paham dengan isi dari laporan hasil observasi. Nah, yang kedua, tidak menimbulkan salah pengertian. Nah, itu tadi, bahasanya harus baik dan jelas agar tidak menimbulkan salah pengertian si pembaca. Kemudian yang ketiga, disertai data yang akurat dan meyakinkan. Nah, data. Kemarin kita sudah belajar ya tentang data di kaidah kebahasaan. Data yaitu berupa angka. Nah, ini harus akurat dan meyakinkan agar yang membaca ini yakin dengan teks laporan hasil observasi kalian. Nah, yang keempat, menarik untuk dibaca. Nah, agar si pembaca ini tertarik dengan teks laporan hasil observasi kalian harus membuatnya sebagaimana mungkin agar menarik. Oke. Nah, selanjutnya kita beralih ke hal yang harus diperhatikan saat mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Nah, jadi apa saja sih hal yang harus diperhatikan? Nah, yang pertama, nama kegiatan atau tema kegiatan. Nah, kalian harus tentukan dulu ya temanya. Tema kegiatan kalian itu tentang apa? Kemudian yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatan kalian tuh apa sih? Nah, yang keempat, pelaksana. Nah, pelaksana ini adalah yang melaksanakan, yang melakukan kegiatan. Nah, siapa pelaksananya? Nah, kemudian yang kelima, waktu dan tempat pelaksanaan. Jam berapa, tanggal berapa, hari apa, nah tempatnya di mana. Nah, yang keenam, proses pelaksanaannya. Nah, proses pelaksanaannya ini secara langsung atau secara tidak langsung. Yang ketujuh ada simpulan dan saran. Jadi, jika kalian hendak mengonstruksi teks laporan hasil observasi dari sebuah kegiatan, kalian harus memperhatikan hal-hal ini ya, yang 1-7 ini. Nah, itu tadi hal yang harus diperhatikan saat mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Nah, setelah mencermati beberapa hal yang harus dicantumkan dalam laporan hasil observasi, kamu harus memperhatikan langkah-langkah mengkonstruksi teks laporan hasil observasi.
Nah, ini dia langkah-langkah mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Ada apa saja? Nah, yang pertama menentukan tema kegiatan observasi. Yang kedua, menentukan tujuan observasi. Nah, tujuan observasi kalian itu untuk apa? Yang ketiga, melaksanakan kegiatan observasi melalui pengamatan-pengamatan langsung dan tidak langsung. Yang keempat, menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Jadi, aspek apa saja sih yang akan kalian laporkan? Jadi, kalian susun dulu kriterianya. Yang kelima, membatasi jumlah aspek yang dilaporkan. Nah, agar aspek yang dilaporkan ini tidak meluas terlalu banyak, kalian batasi dahulu jumlahnya. Ada berapa sih jumlah aspek yang akan dilaporkan? Yang keenam, mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Nah, jadi deskripsikan unsur-unsurnya ya. Tentu saja sesuai dengan aspeknya. Yang ketujuh, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Nah, data itu angka-angka ya, angka atau jumlah, dan juga gambar agar lebih meyakinkan. Terus yang kedelapan, membuat simpulan laporan hasil observasi. Nah, yang kedelapan ini simpulan ya, simpulan dari hasil observasi kalian. Nah, itu tadi langkah-langkah mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Nah, itu tadi ya penjelasan dari mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaannya. Nah, kan kita sudah belajar tentang isi dan aspek kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, saat mengonstruksi teks laporan hasil observasi, kalian harus memperhatikan isi dan aspeknya ya. Aspek kebahasaannya maksudnya. Nah, itu tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum dimengerti, boleh bertanya kepada Ibu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.